Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinama PC. Di video kita yang dulu pas kita coba bahas mengenai kuat gak sih rakit PC di listrik 450 VA, itu videonya ada yang di sini, teman-teman bisa nonton aja. Dan di situ kalau teman-teman perhatiin itu di kolom komentarnya itu udah ada banyak banget pertanyaan yang masuk, dan itu juga udah coba aku jawab satu persatu. Dan itu pun juga masih banyak yang nanyain, bang, listrik 450 VA kuat gak bang buat rakitan ini, rakitan itu bang, kira-kira jeklek gak bang, kira-kira anjlek, ngetrip gak bang. Dan itu pun kalau kalian mau coba perhatiin, hampir semua jawabanku itu hampir semuanya itu merujuk ke suatu pembahasan yang namanya itu adalah inrush current, ataupun juga kita bisa bilang itu sebagai lonjakan sebuah arus, yang ini merupakan salah satu penyebab utama kenapa PC kalian itu pas kalian coba nyalain, terutama di listrik teman-teman yang masih 450 VA, itu bakal langsung anjlek ataupun juga jeglek, ngetrip, ngedown, dan apapun lain istilah kalian di luar sana. Nah, mungkin karena masih banyak juga yang belum ngeh mengenai inrush current ini, kita akan coba bahas kali ini secara terpisah di satu video ini. Dan juga untuk disclaimer terlebih dahulu, karena aku basicnya bukan dari anak elektro maupun juga bukan basic dari anak instalasi listrik ya, aku anak informatika juga di sini. Jadi mungkin pembahasan kita akan agak sedikit kurang mengenal juga nantinya, tapi tetap aku juga akan berusaha ngasih yang terbaik di sini buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman di luar sana nih yang jago di bidang elektro maupun jago di bidang instalasi listrik, bisa langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar di bawah, nanti aku coba pin buat teman-teman yang lain biar bisa baca. Kalau kita ngebahas mengenai inrush current ini, ada beberapa istilah yang sama atau yang mirip dengan inrush current. Yang pertama itu ada input surge current. Surge ini artinya itu adalah lonjakan, jadi arus masuk lonjakan gitu, ataupun juga ada yang bilang ini adalah switch on surge, dimana ini adalah lonjakan ketika kita menyalakan saklar on seperti itu. Dan sebenarnya ada banyak sekali pengertian yang bisa kita ambil dari inrush current ini. Jadi inrush current ini terjadi ketika kapasitor yang ada dalam power supply kalian itu terisi secara penuh langsung secara tiba-tiba saat power supply itu nyala. Nah, juga di sini arus yang masuk saat pertama kali nyala itu puluhan kali ataupun bahkan bisa ratusan kali tingginya, lebih tinggi dibandingkan dengan operasi normal power supply biasanya. Dan juga tipikal dari inrush current ini yang saat ada lonjakan arus yang sangat tinggi itu hanya terjadi sepersekian detik aja. Jadi itu sebenarnya nggak lama, tapi karena itu lonjakan arusnya sangat tinggi, itu bisa nyebabin listrik di rumah kalian itu tiba-tiba ngetrip ataupun juga anjlek, jeglek, dan juga lain sebagainya. Nah, kalau kita coba lihat gambaran grafik mengenai inrush current ini ya, walaupun grafik ini bukan diambil dari grafik power supply yang bisa dipakai di komputer, tapi ini bisa sedikit menunjukkan pada kita bahwa kalau misalkan secara normal operasi dari sebuah power supply DC to DC di grafik ini adalah sekitaran 500 mA, tapi ketika ada suatu lonjakan arus atau bisa kita sebut sebagai inrush current, ini tiba-tiba bisa naik bahkan sampai hampir 4-5 kali lipat dari biasanya, yaitu sampai 1,34 ampere. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara ngecek inrush current ini, biar ada sebuah alat yang bisa teman-teman pakai, itu namanya osiloskop. Teman-teman bisa cek sendiri gambar dari osiloskop, dan juga untuk dari harganya ini sendiri nggak murah, mahal juga lah dari osiloskop ini. Jadi mungkin kalau kita coba lihat review di Indonesia, mungkin agak jarang banget yang coba nge-review power supply tapi menggunakan alat bernama osiloskop ini. Kalau kita kembali lagi mengenai inrush current, bahwa kalau kita nyoba samain ke power supply yang ada di komputer, itu bahkan bisa sampai tinggi banget lonjakan arusnya, itu bisa sampai 50 ampere lebih. Bahkan kalau kita coba ambil data dari situs luar negeri di sana untuk power supply yang dia ada di voltase 230 volt, ini mirip banget dengan di Indonesia. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa macam power supply yang bisa kita bilang itu bukan power supply abal-abal, bukan power supply kaleng-kaleng. Ini power supply dengan sertifikasi minimum itu gold dan juga platinum. Kita bisa lihat di sini bahwa inrush current-nya ini pun juga bisa dibilang sangat tinggi, mulai dari 50
ampere di Silverstone XR1000R Platinum, dan juga berkisar antara 80-an ampere ya. Jadi kalau teman-teman nyalain power supply kalian itu langsung ada lonjakan arus sampai 80 ampere. Nah, lonjakan arus sampai 80 ampere inilah yang kadang tidak bisa ditoleransi oleh beberapa MCB. Misalkan apalagi di MCB yang 2 ampere untuk listrik 450 VA, maupun juga kadang di listrik yang udah 4 ampere ataupun 900 VA, karena lonjakan arusnya ini pun udah melebihi batas toleransi yang diizinkan oleh standar nasional Indonesia ataupun standar SNI. Nah, kalau kita coba bahas secara standar SNI, kita di sini ambil data dari Kementerian ESDM, karena di Indonesia rata-rata yang dipakai itu tipe MCB-nya itu adalah bertipe kurva C ataupun juga tipe kurva CL. Di sini untuk tipe kurva C, nilai toleransi yang masih bisa ditolerir oleh MCB adalah 5 kali dari arus yang dipilih. Misalkan kalau MCB 2 ampere berarti 5 kalinya berarti adalah cuma 10 ampere aja untuk batas toleransinya, ataupun juga bisa sampai 10 kali nilai ampernya, itu pun juga bisa tergantung kualitas dari masing-masing MCB-nya. Ataupun juga kalau teman-teman pakai kurva CL, nah biasanya ini kurva CL yang paling banyak dipakai di MCB teman-teman yang menggunakan kurva CL ini, untuk toleransinya itu sedikit lebih rendah ataupun juga sedikit lebih ketat. Bisa dibilang kalau di kurva CL untuk listrik yang 450 VA atau MCB 2 ampere, batas toleransi yang bisa ditolerir adalah sekitaran 12 ampere aja. Ini kalau tadi itu bisa sampai 50 ampere ya normal-normal aja, ataupun juga masuk logik kalau misalkan MCB kalian itu ngetrip, anjlok, jeglek, dan yang sebagainya, apapun istilah kalian lah nanti. Sekarang gimana bang cara kita bisa meminimalisir dari inrush current ini bang? Tadi itu kan sangat tinggi banget ya, 50 lah, 80 dan juga lain sebagainya. Nah, kita akan coba bahas dari dua sisi. Yang pertama dari sisi produsen, apa yang udah dilakukan oleh produsen power supply. Yang kedua adalah dari sisi kita sendiri, bagaimana cara kita itu bisa ngebantu meminimalisir adanya inrush current dari komponen bernama power supply di PC kita, yang ini sering jadi penyebab kenapa PC kalian itu tiba-tiba jeglek saat pertama kali dinyalakan. Nah, kalau kita bahas dari segi produsen, sebenarnya Intel sendiri pun sudah memberikan suatu ancang-ancang, sudah memberikan suatu requirement, persyaratan yang bernama ATX ataupun juga standar ATX, di mana untuk inrush current ini kalau kita baca di buku pedoman standar ATX ini, kalau kita coba simpulin di sini adalah produsen itu harus bisa melimit serendah mungkin dari arus yang masuk ataupun juga lonjakan arus yang masuk, itu harus bisa dilimit serendah mungkin. Dari switch on-nya itu nyala, dari switch on-nya itu harus bisa tahan dari inrush current ataupun lonjakan arus. Kemudian komponen lain seperti juga bridge rectifier-nya itu juga harus bisa menahan lonjakan arus, ataupun juga komponen lainnya itu juga harus bisa menahan lonjakan arus agar power supply kalian itu tidak langsung rusak ataupun tidak mudah rusak kalau kena inrush current yang begitu tinggi tadi. Sekarang gimana bang cara produsen itu menangani inrush current? Ada beberapa macam cara. Yang pertama itu yang paling banyak dijumpai adalah menggunakan suatu komponen yang bernama NTC thermistor. NTC ini adalah sebuah negative temperature coefficient. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah resistor juga, yang ini dia adalah sensor suhu juga, dimana semakin tinggi nilai suhunya maka nilai resistansinya itu akan semakin kecil. Jadi ini harus dijaga agar tetap adem, jadi nilai resistensi yang diberikan itu bisa tetap besar. Nah, karena ini dia adalah sebuah resistor, kita bisa coba pasangin dengan sebuah hukum fisika sederhana di sini, yaitu adalah hukum Ohm, di mana sebuah arus itu adalah voltase yang dibagi dengan resistensi ataupun juga dibagi dengan hambatan, di mana di sini semakin besar sebuah nilai hambatannya, maka kita bisa semakin memperkecil nilai arus yang masuk di sana. Nah, kalau kita coba nih masukin beberapa nilai dari variabel-variabelnya, misalkan di listrik kita itu 220 volt. Kalau misalkan ada sebuah power supply untuk sebuah PC kita itu ya, dia pakai komponen thermistor yang dia bisa menahan sampai 12 ohm, maka inrush ataupun juga
arus yang masuk itu hanya 18,3 ampere aja. Kalau dari segi kita sendiri, bagaimana cara kita nih Bang biar power supply yang kita pakai itu lonjakan arusnya itu nggak begitu tinggi-tinggi amat? Ada beberapa macam cara yang bisa kalian pakai. Yang pertama adalah, yang paling mudah adalah teman-teman bisa beli alat namanya itu soft start. Ingat ya, ini soft start, bukan stabilizer ataupun juga bukan stop volt. Kalian banyak juga teman-teman yang coba tanya di video yang kemarin itu, Bang bisa nggak pakai stabilizer ataupun Bang bisa nggak pakai stop volt? Kalau soft start itu untuk meminimalisir arus, stabilizer ataupun stop volt itu untuk menstabilkan tegangan yang masuk. Nah, hal yang kedua yang bisa kalian lakuin kalau kalian nggak mau beli soft start adalah kalian nggak usah cabut colokan steker power supply kalian, jadi ya udah nancep aja gitu berhari-hari gitu ya, biar nggak ada lagi intas current yang masuk. Karena kalau kita standby kan power supply itu dalam keadaan menyala, dalam keadaan dicolokkan ke arus listrik, maka komponen kapasitornya itu tetap akan terisi dan juga tidak akan dikosongkan. Jadi ketika kalian cabut dari steker gitu, maka kapasitornya itu akan dikosongkan elektrisitinya, dan begitu kalian coba pasangkan lagi ya itu akan langsung anjlek ataupun juga ngetrip kembali. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa kita bahas kali ini mengenai rush current. Kalian pusing ya, aku sama-sama juga pusing juga di sini. Kita kembali lagi di video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.